Dua tahun lamanya berada di Kalimantan, Kanaya telah belajar satu hal penting. Jangan pernah merasa lebih tahu dari yang sudah hidup lebih dulu di tanah ini. Ia datang dari Jawa, membawa cara pikir yang modern, logis, dan cenderung meremehkan hal-hal berbau mistis. Namun semuanya berubah saat dia merasakan sendiri atmosfer sunyi dan lebatnya hutan di tempat ia ditugaskan. Kampung itu jauh dari keramaian kota. Sinyal telepon sering hilang, dan listrik pun masih sering padam. Di tengah keterbatasan itu, masyarakatnya tetap hangat dan ramah. Mereka hidup dari berkebun, menyadap karet, dan beberapa menjadi pemandu wisata bagi pelancong yang nekat masuk hutan. Kanaya bekerja sebagai bagian dari tim konservasi lingkungan. Setiap hari, ia menyusuri sungai, mencatat kualitas air, dan mengawasi aktivitas manusia yang berpotensi merusak ekosistem. Ia tinggal di sebuah rumah panggung kayu, sederhana namun nyaman, tak jauh dari sungai utama yang membelah desa. Meski awalnya canggung, Kanaya lambat laun mulai terbiasa. Ia akrab dengan penduduk, bahkan sering ikut membantu acara adat atau sekedar duduk di warung kopi, mendengarkan cerita orang-orang tua sambil menyeruput kopi hitam yang diseduh pakai kayu bakar. Salah satu cerita yang paling sering ia dengar dan paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah tentang Lulun Samak, sebuah tikar tua yang konon suka muncul tiba-tiba di aliran sungai saat senja menjelang. Tikar itu dipercaya membawa ruh halus penunggu sungai, dan siapapun yang menyentuhnya akan tergulung dan tak akan kembali. Kalau lihat tikar mengapung di sungai, jangan pernah didekati, ujar Nek Ujang, seorang nenek tua yang rumahnya dekat dengan tempat tinggal Kanaya. Suaranya serak, matanya keriput, tapi penuh kesungguhan. Itu bukan tikar biasa. Itu Lulun Samak. Dia datang kalau ada yang melanggar pamali. Pamali seperti apa, Nek? Tanya Kanaya saat itu pelan. Banyak, Nak. Jangan mandi di sungai saat matahari mau tenggelam. Jangan bersiul di dalam rumah. Jangan menyapu di malam hari. Jangan menyebut nama hewan sakral sembarangan. Semua ada pantangannya di tanah ini. Kanaya yang sebelumnya selalu skeptis mulai memendam rasa gentar. Bukan karena ia percaya sepenuhnya, tapi karena pengalaman 2 tahun ini membuktikan bahwa beberapa hal di Kalimantan memang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Seperti saat ia hampir tersesat di hutan padahal jalurnya lurus, atau saat mendadak merasa diawasi di tepi sungai yang lengang. Bahkan, suara alat musik samar yang terdengar dari balik hutan pada malam Jumat pun pernah ia dengar. Tak ada penjelasan, hanya ketakutan yang diam-diam tumbuh. Maka, Kanaya memilih untuk menghormati. Ia tidak pernah menyapu malam hari, bahkan meski lantai rumahnya berdebu karena angin malam, dan ia tak pernah mandi di sungai saat sore menjelang. Ia bahkan menolak memotong kuku atau rambut saat malam tiba, sebagaimana yang disarankan para tetua. Penduduk desa menyukai Kanaya. Mereka menyebutnya anak baik, tak seperti beberapa pegawai pemerintah yang sebelumnya pernah ditempatkan dan selalu merasa dirinya lebih tahu. Kanaya bisa menyesuaikan diri. Ia menyapa orang tua dengan sopan, menunduk saat lewat depan rumah, dan selalu berusaha membantu apapun yang ia bisa. Orang luar kalau terlalu sombong, cepat pulangnya, ujar Pak Daeng, salah satu sesepuh kampung suatu hari. Tapi kamu beda. Kamu tahu tempatmu di mana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah sebabnya Kanaya merasa tentram meski jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia bahkan sempat berpikir untuk menetap lebih lama selama tubuh dan pikirannya masih sanggup menjalani hari-hari yang sunyi dan penuh kehati-hatian. Namun tetap saja, di balik rasa tentram itu, Kanaya tahu bahwa tempat ini memendam sesuatu yang lebih dalam dari sekedar cerita rakyat. Hutan ini tua, sungai ini menyimpan sejarah panjang, dan setiap mitos yang diceritakan bukanlah sekedar hiburan saat malam, melainkan peringatan dari masa lalu agar generasi berikutnya tak mengulang kesalahan. Kanaya pernah melihat sendiri bagaimana seorang anak kecil demam tinggi selama seminggu hanya karena bermain-main dengan batu nisan tua di pesarean desa. Anak itu akhirnya sembuh setelah keluarga membawa sesajen dan meminta maaf di makam tersebut.
dipimpin oleh dukun kampung yang sudah sangat sepuh. Tak ada antibiotik, tak ada rumah sakit, hanya keyakinan dan ritual. Dan anehnya, berhasil. Kalau kau hormati alam, alam juga akan hormat padamu, kata Bu Ijah, tetangga sebelah rumah yang sering memberi Kanaya sayur hasil kebun. Jangan sok berani, tempat ini diam-diam melihat, mendengar, dan kadang merenggut. Kalimat itu sempat membuat Kanaya merinding, terutama saat malam turun dan suara jangkrik mendadak hilang. Udara akan menjadi dingin tak wajar, dan rumah-rumah panggung tampak seperti berjaga dalam keheningan. Saat seperti itu, Kanaya hanya bisa berdoa dalam hati, memeluk dirinya sendiri di balik selimut, sambil berharap bahwa semua pamali yang ia taati selama ini cukup untuk menjaganya tetap aman. Dan selama 2 tahun itu, Kanaya tak pernah melihat Lulun Samak. Ia anggap dirinya cukup beruntung. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu kesalahan saja dan semuanya bisa berubah. Hari itu langit di atas kampung terasa lebih cerah dari biasanya. Udara pagi masih segar, embun belum benar-benar menguap dari rerumputan liar di halaman. Kanaya baru saja selesai menyapu beranda rumah panggungnya ketika suara motor trail terdengar mendekat dari kejauhan, menyibak keheningan seperti biasa. Tidak banyak kendaraan di kampung ini, jadi satu suara saja bisa langsung mengundang perhatian. Motor itu berhenti di depan kantor tempat Kanaya bekerja. Seorang perempuan turun, membuka helm, dan rambut panjangnya langsung tergerai. Sedikit berantakan, namun tetap terkesan modis. Wajahnya cerah, kulitnya putih bersih. Kontras dengan Kanaya yang mulai berkulit sawo matang karena matahari Kalimantan. Ririn? Gumam Kanaya tak percaya mengenali wajah itu. Perempuan itu melihat sekeliling dengan tatapan penasaran. Sampai akhirnya pandangannya bertemu dengan Kanaya. Seketika senyumnya mengembang lebar. Nah ya, astaga, ternyata benar, kamu tugas di sini. Ririn berlari kecil dan memeluk Kanaya tanpa canggung. Wangi parfum kota masih menempel di tubuhnya. Aroma yang sudah lama tak tercium di hidung Kanaya. Ya Tuhan, ini kejutan banget. Kamu ngapain kesini, Rin? Tanya Kanaya begitu pelukan terlepas. Aku ditempatin. Aku juga dapat proyek konservasi. Katanya bakal kerja bareng kamu. Ririn mengedipkan mata. Ekspresinya tetap ceria dan riang seperti dulu waktu mereka masih kuliah. Hari itu menjadi titik balik bagi Kanaya. Setelah 2 tahun hidup dalam ritme sepi dan sunyi Kalimantan, kini ia punya teman sebaya dari kota, dari dunia lamanya. Dunia yang penuh kafe, lampu jalan, dan koneksi internet cepat. Tak butuh waktu lama, mereka kembali akrab, seolah waktu 2 tahun tak pernah memisahkan. Ririn punya cara khas dalam bercerita, cepat, penuh intonasi, kadang meledak-ledak. Ia membawa warna baru dalam hidup Kanaya yang selama ini datar dan penuh kehati-hatian. Tahu nggak, Nay? Aku nyaris nggak percaya pas dapat penempatan ke sini. Aku pikir, masa sih aku harus tinggal di kampung yang bahkan sinyal aja masih kayak kejar-kejaran? Kata Ririn sambil menumpahkan baju dari koper besarnya. Kanaya tertawa kecil. Kalau kamu udah 2 minggu di sini, kamu nggak cuma kejar-kejaran sama sinyal, tapi juga sama ayam tetangga yang suka masuk dapur. Ririn memutuskan untuk tinggal di rumah panggung yang hanya berjarak 5 langkah dari rumah Kanaya. Rumah itu sebelumnya kosong, hanya dihuni sesekali oleh pendatang yang tak betah. Tapi tidak dengan Ririn. Ia tampaknya bertekad kuat untuk bertahan. Namun ada satu hal yang belum sepenuhnya dipahami Ririn, dan Kanaya belum tahu bagaimana harus menjelaskan. Malam pertama Ririn masih tertawa lepas, menyalakan musik dari speaker kecilnya dan duduk di beranda sambil menyeruput kopi saset. Nay, kamu gak ngerasa ini kampung terlalu sunyi? Tanyanya tiba-tiba. Kanaya yang saat itu duduk di tangga rumah hanya mengangguk pelan. Memang begitu. Sunyi itu biasa di sini. Jangan dilawan. Lawan gimana maksudnya? Kalau kamu terus merasa gak nyaman sama sunyi, nanti kamu malah ngerasa kayak dia ngikutin kamu. Padahal sebenarnya kita aja yang belum bisa nerima. Jawab Kanaya masih menatap ke arah pohon-pohon gelap di kejauhan. Ririn mengernyit. Kamu masih percaya tahayul? Kanaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas, pelan. Aku percaya bahwa kita ini tamu, dan tamu harus tahu diri. Ririn tertawa pelan, menganggap itu candaan. Tapi Kanaya serius. Ia tahu bagaimana tempat ini bisa berubah menjadi tak ramah pada siapapun.
yang bersikap sembarangan. Hari-hari selanjutnya, mereka bekerja bersama, menyusuri sungai, memetakan daerah rawan erosi, mencatat data flora dan fauna yang nyaris punah. Ririn ternyata cukup tangguh, meski awalnya banyak mengeluh soal nyamuk dan lumpur. Ia cepat beradaptasi, tapi ada satu hal yang belum bisa ditinggalkannya, kebiasaannya dari kota. Ia sering mandi sore menjelang maghrib, bahkan kadang larut malam saat kelelahan. Ia juga menyapu malam hari karena menganggap pagi terlalu sibuk. Ia masih suka bersiul tanpa sadar saat bekerja di rumah, sambil menyetel lagu favorit dari ponselnya. Kanaya sudah beberapa kali mengingatkan, tapi Ririn menanggapinya seperti guyonan. Aduh Nay, kalau aku harus ikutin semua pamali di sini, bisa-bisa hidupku kayak robot, nggak nafas sama sekali. Mungkin kamu belum pernah lihat sendiri akibatnya, Rin, tapi aku pernah, dan kalau bisa, aku nggak mau kamu ngalamin hal yang sama. Mereka diam sejenak. Ririn tampak berpikir, lalu tertawa lagi. Yah, aku tahu kamu serius. Tapi masa sih cuma karena nyapu malam bisa kenapa-kenapa? Kanaya tak membalas. Dalam hatinya, ada perasaan khawatir yang mulai muncul. Ririn adalah temannya. Ia tak ingin apapun yang buruk terjadi padanya. Tapi bagaimana bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak masuk akal bagi orang kebanyakan? Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bergesekan seperti bisikan. Lampu rumah Kanaya berkedip sesaat sebelum akhirnya menyala stabil lagi. Ia melirik ke rumah Ririn. Lampunya masih terang. Tirainya bergerak pelan tertiup angin. Dan saat itu samar-samar ia mendengar siulan panjang, seperti melodi yang tak selesai dari arah rumah Ririn. Kanaya menelan ludah. Pikirannya dipenuhi perasaan tak enak. Tapi ia memilih diam. Setidaknya malam ini ia tak ingin berprasangka. Ia hanya duduk di ranjang, merapatkan selimut, dan berharap semua baik-baik saja. Toh Ririn belum tahu, dan terkadang ketidaktahuan bisa jadi pelindung, setidaknya sampai kebenaran menampakkan diri dengan caranya sendiri. Long short story, sudah hampir 2 minggu Ririn tinggal di rumah panggung bersebelahan dengan Kanaya. Dalam waktu sesingkat itu, banyak perubahan yang terjadi, baik di sekitar lingkungan maupun dalam diri Kanaya sendiri. Sejak kehadiran Ririn, Kanaya jadi lebih waspada. Ia merasa tanggung jawabnya tak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai seseorang yang sudah cukup lama tinggal di kampung ini, dan paham betul bahwa tempat ini menyimpan banyak hal yang tak kasat mata. Suatu sore, ketika matahari mulai turun ke balik barisan pepohonan dan langit mulai berwarna jingga pekat, Kanaya mengetuk pintu rumah Ririn. Ia membawa pisang goreng dan teh hangat, sesuatu yang biasa ia lakukan jika ingin ngobrol santai. Ririn membuka pintu dengan rambut terikat asal-asalan, mengenakan celana pendek dan kaos kutang. Terlihat seperti orang kota yang belum terbiasa sopan santun kampung. Kanaya sedikit kikuk, tapi tak ingin menegur terlalu keras. "Masuk, Nay. Pas banget, aku lapar," ujar Ririn sambil terkekeh, mengambil piring berisi pisang goreng itu dengan antusias. Mereka duduk di teras, angin berembus lembut. Suasana cukup hening, hanya suara jangkrik dan ayam yang mulai kembali ke kandangnya. "Rin," Kanaya membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Aku mau ngomongin sesuatu yang agak penting." "Waduh, serius banget? Jangan-jangan kamu naksir kepala desa?" goda Ririn sembari tertawa geli. Kanaya tersenyum kecut. "Serius ini, aku cuma mau bilang, kamu harus lebih hati-hati di sini. Kampung ini beda, Rin. Enggak semua tempat kayak kota. Di sini orang-orang masih percaya pamali, mitos, tahayul, dan hal-hal yang gak kelihatan." Ririn mengangkat alis. "Maksudmu pamali kayak nyapu malam, enggak boleh siulan, mandi maghrib gitu?" Kanaya mengangguk pelan. "Iya, Rin. Aku tahu kamu mungkin anggap itu kuno, tapi aku udah tinggal di sini 2 tahun. Aku lihat dan ngalamin sendiri, Rin. Kalau bisa kamu jangan anggap remeh." Dan saat itu tawa Ririn pecah. Ia menepuk-nepuk lututnya sambil tertawa terbahak, seolah baru mendengar lawakan paling lucu. "Astaga, Nay, kamu masih percaya hal-hal kayak gitu? Kamu tuh pinter, berpendidikan, tapi kok masih mikir kayak orang kampung zaman dulu?" katanya sambil terus tertawa. Wajah Kanaya langsung berubah. Ia tak marah, tapi jelas merasa kecewa.
Matanya memandang Ririn yang masih tergelak. Aku bukan percaya karena bodoh, Rin. Aku percaya karena aku hidup di sini. Aku lihat orang yang nyapu malam tiba-tiba sakit gak jelas. Aku lihat anak kecil kerasukan cuma karena main di bawah pohon yang dibilang keramat. Ini bukan soal pintar atau enggak. Ya ampun, hai, kamu serius? Alah, jangan bilang kamu juga percaya rumah ini bisa dimarahi kalau kita salah mandi. Cibir Ririn sambil memainkan gelas tehnya. Iya, aku percaya kok, karena aku udah ngerasain sendiri, Rin, jawab Kanaya datar. Ririn menggeleng-geleng sambil tersenyum, tapi kali ini tawanya sudah berhenti. Ia menatap Kanaya dengan sorot mata setengah kasihan. Nai, kamu udah terlalu lama tinggal di sini. Kamu jadi kolot. Serius, kamu itu perempuan modern, tapi omonganmu kayak nenek-nenek. Ini tuh tahun 2020, bukan zaman penjajahan. Masa kita harus hidup ketakutan gara-gara mitos? Kata-kata itu seperti menampar wajah Kanaya. Bukan karena kerasnya, tapi karena betapa cepatnya Ririn menghakimi tanpa mau mencoba memahami. Ia menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Aku cuma gak mau kamu ngalamin hal-hal buruk, itu aja. Aku tuh udah sayang sama kamu kayak saudara sendiri. Ririn menatapnya, kali ini dengan raut wajah sedikit lembut. Tapi tetap saja, ia menghela nafas keras. Makasih, Nay, tapi aku lebih nyaman jadi diriku sendiri sekarang. Kalau semua harus nurut pamali, hidup jadi gak bebas. Kanaya hanya diam. Malam itu ia pulang ke rumah dengan perasaan berat. Ia tahu Ririn keras kepala, tapi ia juga tahu keras kepala itu bisa mengundang celaka, apalagi di kampung seperti ini, yang tanahnya masih dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, sikap Ririn tak berubah. Ia masih mandi larut malam, masih bersiul di dapur sambil menyapu saat malam turun. Bahkan ia sempat menyalakan musik keras-keras saat hari menjelang maghrib. Padahal tetangga sekitar sudah mulai mematikan radio atau televisi sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu peralihan. Dan benar saja, sejak itu, suasana kampung mulai terasa ganjil. Seekor ayam milik tetangga ditemukan mati dengan leher patah ke arah belakang, tanpa bekas gigitan atau darah. Anak kecil yang tinggal 2 rumah dari Ririn tiba-tiba mengalami demam tinggi dan meracau dalam tidurnya, menyebut nama yang tak dikenal siapapun. Dan yang paling aneh, suara siulan yang biasanya hanya terdengar dari Ririn mulai terdengar bahkan saat ia sedang tidur, panjang mendayu dan menggema dari arah hutan. Kanaya mendengar semuanya, mencatat dengan diam. Ia tak langsung menyalahkan, tapi hatinya semakin gelisah. Ia tahu sesuatu sedang mulai bangun, namun Ririn, ia tetap tertawa. Ia bahkan sempat menyebut Kanaya dengan sebutan Ibu Pamali Nasional di depan beberapa warga. Kalau mau tanya pantangan, tanya aja ke Bu Kanaya, semua juga dilarang, ujarnya sambil tertawa kecil. Beberapa warga ikut tersenyum, tapi kebanyakan hanya menunduk, tak ingin ikut-ikutan. Mereka tahu dalam diam Kanaya ada rasa hormat yang besar pada tanah ini, dan mereka tahu pula kalau tanah ini bisa marah bukan karena tidak disembah, tapi karena tak dihargai. Malam harinya, Kanaya duduk sendirian di teras. Angin membawa bau tanah basah, padahal tak hujan. Ia merasa ada yang mengawasi dari balik gelap, entah dari hutan atau dari rumah sebelah. Dalam hatinya ia berdoa, semoga semua ini belum terlambat. Kanaya duduk di pojokan pantry kantor bangunan semi permanen di tanah Kalimantan, menyeduh kopi saset dengan tangan gemetar. Ia tahu begitu keluar dari ruangan kecil ini, tawa akan kembali terdengar. Tawa yang bukan karena lelucon lucu, tapi karena dirinya. Sudah beberapa bulan terakhir ini hidup Kanaya terasa seperti naskah lawakan yang tak pernah ia tulis. Awalnya Kanaya mengira Ririn akan jadi teman sejati, seseorang yang bisa saling menjaga, mendukung, dan menghormati. Tapi seiring waktu, Kanaya mulai melihat bahwa kedekatan hanya memperjelas watak asli seseorang. Ririn mulai menjadikan cerita-cerita pamali yang dulu ia sampaikan dengan tulus sebagai bahan guyonan, tak tanggung-tanggung. Ia menjadikan hal itu sebagai bahan hiburan di kantor. Kalian tahu gak sih? Di kampung aku sekarang nggak boleh nyapu malam, katanya nanti bisa kawin sama jin, ujar Ririn suatu hari sambil terbahak.
tawa pun meledak di ruang kerja. Beberapa karyawan bahkan menimpali dengan lelucon yang lebih parah. "Awas Rin, jangan ngaca di malam hari, nanti mukanya bukan muka lu lagi, tapi muka mantanmu," kata Dita, salah satu staf. Kanaya yang mendengar itu dari mejanya hanya bisa menunduk. Ia merasa harga dirinya dihancurkan perlahan, tapi pasti. Semua cerita yang ia sampaikan dulu ke Ririn bukan untuk ditertawakan. Ia bercerita karena khawatir, karena ia sudah menganggap Ririn sebagai adik sendiri. Tapi kenyataannya, wanita itu malah menusuk dari belakang dengan tawa, dengan kata-kata, dan dengan rasa tak hormat. Pernah satu malam saat Kanaya akan menghirup udara bebas di luar rumah, ia melihat Ririn menjemur pakaian di belakang rumah. "Rin, kamu yakin mau jemur malam-malam begini?" tanya Kanaya. Suaranya pelan, tidak menggurui. "Lah, kenapa emangnya? Kan gak hujan. Malah anginnya enak, nanti juga kering," jawab Ririn santai tanpa menoleh. Kanaya tak menjawab. Ia tahu beberapa pakaian yang dijemur malam hari bisa dipinjam oleh sesuatu, apalagi pakaian dalam. Dulu pernah ada kejadian di RT sebelah. Seorang gadis sakit berbulan-bulan hanya karena branya dijemur malam hari dan dikenakan oleh makhluk tak kasat mata. Tapi ya, sekali lagi, semua ini dianggap omong kosong oleh Ririn. Hingga akhirnya rasa tidak enak mulai muncul di dalam rumah Kanaya. Sudah 3 malam berturut-turut ia mendengar suara bisikan di dapur. Kadang terdengar seperti perempuan menangis, kadang seperti orang berbisik menyebut-nyebut namanya. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun, bahkan kucing pun tak terlihat. Ia tahu itu bukan datang dari rumahnya, tapi dari rumah sebelah. Ririn belum sadar atau mungkin belum merasa cukup diganggu. Sore itu, matahari seperti sedang mengadu panas dengan neraka. Udara kering dan debu-debu berterbangan dari jalanan tanah yang retak. Kanaya duduk di bangku kayu di teras rumahnya. Tangan kanannya memegang kipas sate yang ia goyang-goyangkan pelan. Sedangkan tangan kirinya sibuk mengelap peluh dari pelipis yang mengucur deras. Sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali kokok ayam dari kejauhan. Sampai tiba-tiba suara pintu kayu diketuk keras dari arah rumah sebelah. "Nai!" Kanaya menoleh. Sosok Ririn berdiri di ambang pintu rumah kontrakannya. Hanya mengenakan kain kemben batik yang dililit asal-asalan di tubuh. Rambutnya masih terurai, sebagian menempel di pelipis yang juga basah karena keringat. "Ayo mandi ke sungai, panas banget tahu," teriak Ririn sambil melangkah mendekat. Kanaya langsung berdiri. Kipas satenya menurun. Ia tahu betul arah ajakan itu. Sungai di pinggir desa yang sejak dulu dianggap sebagai tempat keramat. Bahkan anak-anak kecil pun tak pernah dibiarkan main di sana kalau sudah lewat pukul 3 sore. "Rin, jangan ke sungai. Apalagi sore-sore begini. Orang-orang sini bilang itu pamali, apalagi buat perempuan," ujar Kanaya hati-hati. Namun seperti biasa, Ririn mendengus. Ia geleng-geleng sambil tertawa, seolah baru mendengar lelucon receh. "Alah, pamali. Semua juga pamali buatmu. Gimana sih, Nay? Orang mau mandi doang, masa diatur? Lagian daripada kita mati kepanasan." Kanaya menelan ludah. Matanya memandangi Ririn yang sudah berdiri di depannya. Kedua tangannya bertolak pinggang, mata melotot tak sabar. "Enggak, Rin, aku beneran gak mau. Itu tempat keramat. Ada larangan mandi di sana sore-sore. Enggak cuma dari warga, tapi katanya dari yang punya tempat juga," ucap Kanaya sekali lagi. Namun tiba-tiba Ririn mendekat, menatap tajam, dan suaranya berubah pelan tapi menusuk. "Kalau kamu gak ikut, aku ngomong ke semua orang kantor soal teman gaibmu yang kamu sembunyiin di kamar belakang. Kamu pikir mereka belum tahu?" bisik Ririn. Ucapan itu seperti cambuk petir yang menyambar jantung Kanaya. Ia diam, tidak menjawab, tidak melawan. Ririn sudah kelewat batas. "Ayo, cepetan ganti baju. Atau kamu mau aku teriak sekarang?" Dengan enggan, Kanaya mengangguk. Langkahnya gontai saat masuk ke rumah. Di dalam kamar ia mengambil kain batik tua milik ibunya. Ia mengenakannya dengan gemetar. Bahkan baru kali ini tangannya terasa lemas saat melilitkan kemben ke tubuh. Di jalan menuju sungai, angin tak lagi terasa seperti biasanya. Ada semacam hawa ganjil yang menyusup di antara dedaunan, seolah pepohonan berbisik mencoba memperingatkan. Namun Ririn malah bersiul sepanjang jalan, seenaknya seperti anak kecil yang pergi piknik.
Dulu waktu aku kecil, aku sering mandi di kali. Gak ada tuh yang kesurupan atau diikutin makhluk aneh. Semua juga sehat-sehat aja. Katanya enteng. Ini bukan kali biasa, Rin. Ini tempatnya beda, sahut Kanaya lirih, hampir tak terdengar. Langkah mereka menembus rimbunan semak dan tibalah mereka di bibir sungai. Air sungai mengalir tenang, bening sekali. Namun justru ketenangannya terasa aneh. Tidak ada suara gemericik, tidak ada serangga air. Bahkan burung pun seakan enggan bersuara. Ririn langsung melepas kembennya dan berlari kecil masuk ke sungai, tertawa seperti anak-anak. Wah, seger banget. Kanaya, sini coba deh. Airnya kayak es, teriaknya sambil ciprat-cipratan. Kanaya berdiri mematung di tepi batu. Matanya tak lepas dari arus sungai yang seolah mengundang, tapi juga menakutkan. Kamu yakin mau terusin, Rin? Tanya Kanaya sekali lagi, suara gemetar. Lepas aja tuh kemben kamu, Nay. Basi banget sih, teriak Ririn. Dengan nafas berat, Kanaya akhirnya masuk pelan-pelan. Kaki kirinya menyentuh air, dingin. Tapi bukan dingin yang menyegarkan. Dingin ini seperti merayap masuk ke tulang, menyelimuti kulitnya seperti kabut. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, kosong. Namun saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di permukaan air. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di bawah kakinya. Ririn, ayo keluar, teriak Kanaya panik. Tapi Ririn ketawa. Apaan sih, jangan nakut-nakutin. Namun sebelum Kanaya sempat menjerit lagi, suara seperti bisikan lembut terdengar dari arah hutan kecil di seberang sungai. Pergi. Tempat ini bukan untukmu. Kanaya membeku. Ririn juga terdiam, matanya membulat, perlahan melihat ke arah sumber suara. Siapa yang ngomong barusan? Tanya Ririn dengan suara lebih kecil. Tak ada jawaban. Hanya suara dedaunan yang bergerak seperti disentuh angin. Tapi anginnya dingin, terlalu dingin. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sosok perempuan tinggi besar. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya panjang menutupi hampir seluruh wajah, dan matanya menyala merah seperti bara. Ia tidak berjalan, tapi melayang pelan di atas tanah menuju arah sungai. Kanaya memekik tertahan. Ririn, keluar, sekarang! Ririn mulai panik. Ia berlari ke tepi sungai, tapi entah kenapa, seperti tak sampai-sampai. Air itu menahannya. Ia berusaha merangkak, tapi arus tenang itu kini seperti lengket, menarik tubuhnya seperti lumpur. Kanaya, tolongin aku, teriak Ririn. Air mata bercampur keringat dan rasa takut. Kanaya dengan sisa tenaga dan doa yang ia bisa melangkah maju dan menarik tangan Ririn kuat-kuat. Seakan ada dua kekuatan yang berebut tubuh wanita itu. Sementara itu di sisi lain, Kanaya diam sejenak. Hatinya semakin gelisah. Ia memandang sekeliling, lalu pandangannya terhenti. Dari kejauhan, sesuatu muncul dari tikungan aliran sungai. Benda memanjang, menggulung seperti tikar bambu tua. Rin, apa itu? Lihat itu! Suaranya tercekat. Ririn kembali berdiri setengah badan di dalam air. Ia memperhatikan benda itu. Apa itu? Tikar? Kanaya menggeleng cepat. Ayo naik sekarang! Teriaknya panik. Namun Ririn malah mendekat. Kanaya berlari kecil naik ke daratan. Tubuhnya gemetaran. Ia melihat jelas tikar itu tidak sekedar hanyut. Benda itu bergerak melawan arus menuju mereka. Ririn, jangan dekat-dekat, pekiknya. Tapi terlambat. Begitu tangan Ririn menyentuh tikar itu tak sengaja, ia langsung terjerat. Tikar itu menggulung tubuh Ririn seperti ular memeluk mangsanya. Ririn menjerit. Tubuhnya menggeliat dalam gulungan yang perlahan mengeras dan memadat. Nay, tolongin aku, Nay. Suaranya parau, penuh teror. Kanaya nyaris terloncat. Ia mendekat, namun langkahnya terhenti saat melihat sosok di belakang gulungan tikar itu. Sosok nenek tua berdiri di atas batu besar di seberang sungai. Rambutnya kusut panjang seperti ijuk, menutupi sebagian wajahnya, tapi kedua matanya tajam, menyala merah, menatap lurus ke arah Kanaya. Nenek, bisik Kanaya, nafasnya tersengal. Sosok itu mengangkat tangan, telunjuknya mengarah tepat ke dada Kanaya, lalu bergeser ke arah Ririn yang tergulung. Mulut nenek itu bergerak seperti berdoa atau merapal sesuatu. Kanaya ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku seperti dipaku di tanah.
Keringat dingin membasahi punggung meskipun tubuhnya masih basah kuyup karena air sungai. "Nai, tolong!" Suara Ririn makin lemah. Tikar itu perlahan terangkat dari permukaan air, seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke hutan belakang. Dalam hitungan detik, gulungan itu lenyap di balik rimbun semak. Kanaya akhirnya bisa bergerak. Ia menjerit, berlari menyusuri tepian sungai, mencoba mencari jejak apapun, tapi tak ada. Hanya batu basah dan bekas tapak kaki mereka. Tak ada suara, tak ada sosok nenek, dan tak ada Ririn. Kanaya berdiri diam. Tangannya gemetar hebat. Air mata mulai menetes. "Ya Tuhan, Ririn!" Langit semakin gelap. Angin bertiup kencang membawa bau anyir yang menusuk. Dan dari kejauhan, suara ketukan pelan terdengar. Seperti suara kayu dipukul ke tanah berulang kali. Tuk 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 tuk. Tanpa menoleh lagi, Kanaya berlari pulang. Rambutnya terurai, kembennya setengah lepas, hatinya berteriak, penuh rasa bersalah, penuh ketakutan yang tak bisa ia lukiskan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari larangan di desa ini bukan sekedar mitos. Sungai itu punya penjaga, dan penjaga itu telah mengambil Ririn. Sementara itu dalam perjalanan pulang, langkah Kanaya terantuk-antuk melewati jalan setapak berbatu. Kakinya berdarah dan gemetar. Air sungai yang masih menempel di tubuhnya terasa dingin menusuk tulang. Rambutnya masih basah, terurai acak-acakan menempel di wajah pucatnya. Tubuhnya hampir roboh ketika akhirnya sampai di balai desa. Pak Lurah!" teriaknya. Suara serak nyaris hilang. Beberapa warga yang sedang duduk-duduk di depan balai langsung berdiri, kaget melihat Kanaya datang dalam keadaan seperti itu. "Kenapa, Nak? Kok basah kuyup gitu?" "Dari mana?" tanya Pak Gito, salah satu tetua desa. Matanya menatap penuh khawatir. "Teman saya, Ririn tergulung tikar di sungai. Ada nenek, rambutnya keras seperti ijuk." Suasana langsung sunyi. Beberapa warga yang semula penasaran perlahan mundur. Bahkan ada yang langsung masuk ke dalam rumah tanpa kata-kata. Pak Lurah keluar, melihat Kanaya yang terengah-engah. "Kamu bilang tergulung tikar?" Kanaya mengangguk cepat. "Saya lihat sendiri, Pak. Tikar itu kayak hidup, menggulung tubuh Ririn. Dia minta tolong, tapi saya nggak bisa apa-apa." Suaranya pecah di akhir kalimat. Pak Lurah memejamkan mata. Tangannya gemetar saat mengusap wajah. Ia menarik nafas panjang, lalu menoleh ke warga lain. "Sudah, pulang. Semua ini urusan lama yang tidak bisa dicampuri." "Pak, tolong Ririn, Pak. Dia belum jauh, Pak. Baru saja kejadiannya." Namun Pak Lurah hanya menatap Kanaya dengan pandangan kosong. "Kamu tidak akan bisa menolong orang yang sudah diambil Lulun Samak." Kanaya mengerutkan dahi. "Lulun, apa, Pak?" Pak Gito mendekat pelan. Suaranya pelan seakan takut terdengar makhluk halus. "Lulun Samak itu tikar arwah. Konon dulu ada perempuan yang mati bunuh diri di sungai karena dipermalukan suaminya. Sebelum mati dia mengutuk desa ini. Tikar yang dia pakai buat bunuh diri itu yang jadi arwah gentayangan." Kanaya menatap mereka semua tak percaya. "Tapi itu kan hanya cerita, Pak. Apa kalian mau diam saja? Ririn masih bisa diselamatkan, Pak." "Tidak, Nduk," jawab Pak Lurah tegas. "Siapapun yang tergulung Lulun Samak tidak bisa kembali. Kita sudah pernah kehilangan orang karena mencoba menolong. Sekarang kami memilih untuk tidak ikut mati." Air mata Kanaya mengalir deras. Dunia rasanya runtuh, sahabatnya hilang, dan tak ada satupun orang yang mau bergerak. 3 hari kemudian, bau anyir tercium dari arah sungai. Beberapa warga yang sedang lewat di jembatan gantung mencium aroma busuk seperti bangkai. Mereka mendekat dengan hati-hati dan saat itulah mereka menemukan sosok yang mengambang di tepian sungai, tersangkut akar pohon. Tubuhnya sudah membiru, membengkak, rambut panjang menutupi wajahnya, tapi kemben batik yang dikenakannya masih sama seperti yang terakhir kali dilihat Kanaya. "Ya Tuhan, Ririn!" Kanaya pingsan di tempat saat melihat jasad sahabatnya ditarik dari air. Tangannya menggenggam erat seikat bunga melati yang entah sejak kapan ia bawa. Jenazah Ririn dimakamkan diam-diam, tanpa ramai-ramai, tanpa upacara besar. Warga hanya berani melihat dari jauh. Tak ada yang berani menyentuh langsung tubuhnya selain 2 orang pemandi jenazah yang sudah sangat tua dan memiliki wirid khusus. Bahkan liang lahatnya pun digali lebih dalam dan di atasnya ditabur garam kasar serta dedaunan tertentu yang dipercaya bisa menenangkan arwah. Beberapa hari setelah pemakaman, Kanaya duduk termenung,
di teras rumah salah satu keluarga Ririn. Rumah itu kini sunyi, tidak ada suara tawa, tidak ada bau masakan yang biasa keluar dari dapur, hanya keheningan, seperti rumah kosong yang ditinggal penghuninya ke tempat jauh. Pak Gito mendekat, membawakan secangkir air jahe. "Ini diminum dulu, Nak." Kanaya mengangguk, tangannya masih gemetar. "Apa tidak bisa Ririn dibebaskan jiwanya, Pak, supaya tenang?" Pak Gito menarik nafas panjang. Ia duduk di sebelah Kanaya, lalu menatap langit senja. "Hanya bisa dilakukan satu cara, tapi butuh keberanian." "Cara apa, Pak?" "Kamu harus menutup jalur Ulun Sama. Jalurnya itu sungai yang mengarah ke hulu. Di sanalah tempat asal mula tikar itu muncul." Kanaya menatap Pak Gito dengan tatapan ragu. "Sendiri?" "Ya, kalau kamu yakin. Kalau tidak, jangan coba-coba. Kita nggak mau kehilangan nyawa lagi. Dan biarkan Ulun Samak itu ada di tempat yang semestinya." Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.